meyakini bahwa kenapa sampai dari sini penyidik meyakini bahwa di sini perbuatan pidana ada. Yang ada hibah dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Sinode Gereja Masjid Injili Minahasa tahun anggaran 2020 sampai tahun anggaran 2023. Jadi kami sampaikan, mungkin rekan-rekan banyak mengikuti perkembangan kasus ini. Jadi kami sampaikan bahwa pada tanggal 13 November tahun 2024 untuk kasus ini dari tahap penyelidikan sudah kita tingkatkan pada tahap penyidikan. Ya, jadi tahap penyidikan ini kita sudah melakukan pemeriksaan ada 15 orang saksi dan ini masih berlanjut terus, dan kita sudah memintakan untuk penghitungan kerugian negara ke BPKP. Nanti setelah ada penghitungan kerugian negara dari BPKP, mungkin setelah itu penyidik dari Reskrimus akan mengadakan gelar untuk penetapan tersangka. Ya, itu untuk garis besarnya. Seperti tadi, mungkin rekan-rekan ada pertanyaan, kami beri waktu atau kami beri 3 kesempatan. Silakan yang mau bertanya. Pak, rekan-rekan wartawan, tadi sudah disampaikan bahwa saat ini kami juga menangani tindak pidana korupsi yang diduga terjadi pada kantor provinsi anggaran 2020 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, ini dari anggaran tersebut sampai dari sini anggaran sudah dikeluarkan pada sebelum itu sekitar 200 pidana. Ya. Tentunya dari pihak penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang terkait dengan proses pemberian dana hibah. Apakah Sinode ini merupakan organisasi kemasyarakatan atau teman-teman yang boleh menerima hibah secara terus-menerus dari provinsi atau kabupaten lain? Untuk perbuatan melawan hukumnya, ini kita sudah menemukan bahwasanya ada hal yang dilanggar. Namun untuk perhitungan kerugian negara, keuangan negara, ini kami sudah mengajukan kepada BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian negara akibat dari pemberian dana hibah ini. Sambil menunggu hasil audit, tentunya kami juga akan melakukan pendalaman lagi terhadap saksi-saksi siapa saja yang berperan ataupun berpotensi untuk dijadikan tersangka. Memang sampai saat ini ada beberapa saksi yang perlu diambil keterangan untuk membuktikan perbuatan ini, dan masih ada dokumen lain yang harus kami peroleh untuk membuat terang penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, apabila dokumen-dokumen ini sudah terkumpulkan, tentu ini akan memudahkan tim audit untuk melakukan verifikasi terhadap dana hibah yang diberikan oleh Pemprov kepada Sinode Gemim. Namun sampai saat ini hasil audit itu masih berlangsung ya, sehingga kami penyidik harus menunggu itu. Sehingga dari hasil nanti temuan tim audit dan juga dari saksi ahli Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan pemberian dana hibah, barulah nanti akan ditentukan siapa yang menjadi tersangka, baik yang menerima ataupun yang menikmati dari hasil kejahatan ini. Kemudian ada pun tindakan selanjutnya, apabila dokumen yang lain ini belum kami temukan, mungkin nanti kami akan melakukan upaya paksa untuk melakukan penggeledahan untuk menemukan barang bukti terkait dengan tindak pidana korupsi yang diduga terjadi di Pemprov Sulawesi Utara dengan memberikan dana hibah ke Sinode Gemim. Sampai saat ini memang yang berpotensi tersangka ini belum bisa kita rumuskan,
karena masih menunggu hasil audit dari BPKP dan juga keterangan ahli dari Kementerian. Mungkin demikian. Ya baik. Siapa saja berpotensi menjadi tersangka apabila pemenuhan dua unsur terkait perbuatannya seperti yang diamanatkan pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tentu semua berpotensi kalau memang memenuhi unsur. Jadi tidak ada tebang pilih ya. Nah, kemarin juga saksi-saksi yang rekan-rekan tanyakan sudah dimintai kembali keterangan untuk menjelaskan lebih rinci terkait dengan peran dan fungsinya, khususnya bagi rekan-rekan yang menjabat di dalam tim anggaran pemerintah daerah. Ya, saya anggap terkait ini, di mana Sinode Kemin bukanlah yayasan ataupun organisasi yang dapat menerima bantuan ataupun menerima secara terus-menerus setiap tahunnya. Sehingga untuk menguatkannya perlu diambil keterangan dari ahli dari Kemendagri maupun terkait dengan keuangan proses pemberian dan hibah ini. Begitu ya. Penjabaran dari perintah Bapak Presiden terkait Asta Cinta yang disampaikan pada Asta Cinta yang ke-7, bahwasanya penyelesaian tindak pidana korupsi ini menjadi prioritas dari pemerintahan Bapak Presiden. Saya kira demikian. Jadi perlu digarisbawahi bahwa penyidik telah meyakini bahwa kenapa sampai dari sini penyidik meyakini bahwa di sini perbuatan pidana ada. Ya. Tapi apa yang dilakukan penyidik ini tentunya perlu didukung dengan seperti disampaikan pada itu tadi, pemeriksaan ahli, permintaan ahli, kemudian perhitungan negara. Jadi mau cepat atau lambat kita menentukan tersangka tergantung nanti dari penghitungan sosial negara. Ya, itu jadi kita